Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Let's We Know. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang udah jauh-jauh datang dari Medan dan Padang untuk nemenin kita ngobrol. Say hi. Hai. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan siapa tamu-tamu kita hari ini. Nah, langsung aja kita kenalan ya sama mereka ini. Mungkin dari kamu? Hai, gue Rasul dari Padang. Gua Faris dari Medan. Wow, mereka tamu-tamu jauh kita nih. Ya, nah kali ini kita akan ngebahas soal sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu ya apa tuh sistem patrilineal dan matrilineal. Nah, maka dari itu di podcast kita hari ini kita bakal ngebahas lebih jauh apa itu sistem patrilineal dan matrilineal. Nah, benar banget tuh. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Let's check it out! Nah, gue nih penasaran banget nih sebenarnya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu sistem patrilineal dan matrilineal? Mungkin bisa dimulai dari Faris. Oh, patrilineal ya, sepengetahuan gua ya. Itu tuh sistem kekerabatan sistem kekerabatan keluarga yang nurutin dari garis keturunan ayah. Karena ditarik dari kata patrilineal sendiri, patri itu ayah dari bahasa Latin, lalu untuk linear itu dari bahasa Inggris ya, atau garis. Jadi tuh anak itu ngikutin garis keturunan si ayahnya. Mungkin cukup ya itu sepengetahuan gua. Mungkin untuk matrilinear bisa lanjut sama Naso deh. Oke, sebaliknya dari penjelasan Faris, kali ini gue bakal ngejelasin apa sih sistem matrilineal itu. Sistem matrilineal itu biasanya dianut oleh suku Minang atau Padang. Dan sepengetahuan gue, dari sistem matrilineal ini bukan cuma bisa diambil dari suku Minang aja, tapi bisa dari suku lain juga yang sekiranya menggunakan nama keluarga di akhir nama anaknya. Nah, kebetulan gue punya temen nih, ya dia tuh bener-bener asli Minang. Oh, itu asli Minang kah? Atau ada campuran kira-kira? Enggak, dia bener-bener asli Minang karena dengan logat Minang yang masih kental dan juga dia masih menggunakan tradisi marga di akhir namanya. Berarti bapak ayahnya tuh mesti asli Minang kan? Iya, bener banget. Nikahnya tuh. Iya, bener banget. Gitu juga dengan kakek-kakeknya. Iya, belum putus lah ini marganya ya. Iya, bener. Jadi sistem matrilineal itu kalau misalnya lu nikah dengan orang yang berbeda suku selain Minang, anak lu nantinya itu nggak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk memakai nama marga keluarga di akhir namanya. Mungkin itu cukup sih dari gua mengenai sistem matrilineal. Nah, jadi jelas ya guys, satu dari ibu, satunya lagi dari ayah. Tapi, menurut kalian, penting nggak sih sistem ini dalam masyarakat? Menurut Faris dulu deh. Penting nggak pentingnya sistem marga ya, kayak patrilineal sama matrilineal ya. Itu mungkin pentingnya tuh untuk sukunya sendiri. Misalnya sukunya tuh yang menganut marga, contoh kayak Batak, Medan, Minang. Itu emang udah saudara tahu sih untuk penting lah. Karena misalkan nih contoh, kita ketemu orang nih di jalan nih, habis kita tanya, dia orang Batak ternyata, kita orang Batak. Kita tanya, kamu marganya apa gitu. Baik, marganya sama. Berarti tuh seketurunan dong, satu kayak saudara lah, saudarahan lah. Iya. Ininya. Kalau lu tuh punya nggak kira-kira marga gitu? Oh, gue Medan tuh ini, gue udah putus marga gue karena bapak emak gue tuh ini beda. Bapak gue tuh Medan, tapi emak gue tuh Sunda. Oh, otomatis putus gitu ya kalau gitu? Iya, makanya nama gue kan udah nggak ada unsur marga lagi kan. Udah putus ini ya. Bener. Kalau misalnya dari gua penting sih, karena sistem ini tuh penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun aspek sosial. Oke, tapi sepenting-pentingnya pasti ada plus minusnya kan, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Kira-kira menurut kalian tuh plus minus dari sistem ini apa sih? Plus minusnya ya, kalau dari patrilineal sendiri, itu mungkin ini karena tuh garis dari warisan ayahnya tuh nurun ke anak laki-laki, jadi jelas gitu kayak dari misal kakeknya tuh yang laki-laki turunnya ke si ayahnya turun ke anaknya, jadi jelas gitu nurunnya kemana. Paling dari itu nimbul minusnya, karena sistem patrilineal itu cenderung ke anak laki-lakinya daripada si ceweknya. Jadi mungkin si anak cewek ini merasa kayak tersingkir, nggak dianggap, kayak
paling mendingin laki-laki kan sebagai pemimpin, sebagai ini kan ayahnya. Berarti ini lebih ke laki ya. Makanya kan sering terjadi konflik gitu di ini oleh yang buat marga itu paling resikonya nih minusnya. Iya Benar-benar. Dan kalau misal nilai plus dan minus dari sistem matrilineal dari gua yaitu memperkuatnya peran perempuan dalam suku Minang yang jikalau nantinya apabila mereka bercerai nih, suami istrinya bercerai nih, aset hartanya itu nggak bakal pindah tangan ke pihak laki-laki, karena kan banyak tuh di berita bahwasanya si perempuan itu hidup terlantar dan semacamnya kan. Nah maka dari itu kemungkinan besar dalam sistem ini tuh si perempuan tuh hidupnya terjamin dan nggak bakal terlantar atau semacamnya. Dan kalau misalnya nilai minusnya itu ketidakjelasan dalam tanggung jawab, karena kan yang paling kalau dalam sistem matrilineal ini kan diprioritaskan sih bahasanya, tapi paling terfokusnya pada perempuan ya, karena kan dia dari keturunan ibu. Dan juga satu lagi itu adopsi budaya modern, dan itu dari gua. Oke, berarti kalau untuk matrilineal tuh lebih ke perempuan yang diuntungkan. Iya, ya benar kan? banget. Patrilineal lebih diuntungkan Laki. Laki. Nah, Iya. ternyata banyak juga ya guys plus minusnya. Jadi makin jelas kalau semua sistem itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, menurut kalian penting gak sih anak muda tahu soal sistem ini? Kalau menurut Faris gimana? Penting kalau misalkan si anak muda itu ya masih nganut garis keturunannya itu sukunya itu dari suku yang bermarga. Contoh kayak dia anaknya keturunannya Batak, itu wajar lah, sewajar lah tahu ya kalau dia tuh suku dia tuh ada garis keturunan marga gitu. Walaupun kalau misalkan itu udah terputus lah ini ya. Kalau buat yang nggak makin marga sukunya sih, kalau tahu sih kalau tahu nggak apa sih, malah bagus tahu, karena dia supaya tahu kalau Indonesia itu punya gitu budaya yang nganut kayak garis keturunannya dari leluhurnya gitu. Malah kayak apa ya, agar budaya Indonesia nggak luntur lah ya. Iya benar. Nggak terbawa, Nggak tercampur budaya modern iya, ya. nggak terbawa zaman ini, Iya, tidak hilang ini ya. Kalau misalnya dari gue penting banget untuk anak muda zaman sekarang tuh bisa tahu gimana sih asal usulnya seseorang tuh bisa mendapatkan marga di akhir namanya. Karena kan mungkin bagi sebagian anak muda zaman sekarang tuh kayak, oh gue dapat marga keluarga nih, kayak ya udah gitu, kayak dia kurang tahu asal usulnya. Yang penting gini-gini semacamnya, gue punya keluarga besar dan semacamnya. Dan kebetulan gue juga punya marga nih, karena orang tua gue tuh bener-bener asli dari suku Minang, yang dimana gue mempunyai marga di akhir nama gue, itu marga keluarga yang bernama Camiago. Wow, keren banget. Jadi pengen punya marga juga deh. Ini ya mirip kayak nama-nama barat ya, dia Caniago ya. banget. duh aku jadi iri banget. Kayak film barat ya. Iya. Film barat. Oke. Nah, jadi singkatnya guys, patrilineal itu ikut garis ayah, matrilineal ikut garis ibu, dan keduanya punya plus minus masing-masing. Kalau menurut Ariko gimana? Tentang sistem matrilineal ya. Iya. Menurutku ini tuh lumayan menambah wawasan banget ya. Kan lebih melekat di budaya gitu kan, agar tidak mudah dilupakan. Kalau ya udah mungkin segitu aja, juga agak Kurang ya. walaupun maaf kan. Wajar ya, walaupun apa ya, ya, bukan sukunya, bukan yang nganut yang marga ya. Iya. Mungkin masih suka memahami ya. Ya saya cukup memahami, cuman kalau untuk pendapat saya kurang. Iya. Oh, iya. Wajar lah. Setidaknya tahu lah, nambah wawasan ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu sendiri gimana? Kalau aku, patrilineal dan matrilineal itu sangat berpengaruh ya, karena sistem ini bisa mengatur kehidupan masyarakat yang apalagi punya suku yang bermarga. Iya benar. Karena ini sangat mendukung dalam kehidupan sosialnya. Itu aja sih menurut aku. Iya. Oke. Mungkin udah jelas ya, udah cukup jelas ya materi kita hari ini. Jadi mungkin kita cukupkan sampai sini aja. Sampai jumpa Semoga di obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa catat. Jangan lupa catat. See you next time. Goodbye. Bye.